Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang-juang dan pejuang Sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pertemuan kali ini ya. Di mana di pertemuan kali ini kan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk indeksnya altcoin itu masih stabil di area 28. Fire and Greed Index mantap ya hampir ke 70. Semoga saja hari ini bisa ke 70 ataupun di area 75. Market cap semoga hari ini juga bisa kembali naik ya menyentuh di ranah 4 triliun dolar. Kalau menyentuh di 4 triliun dolar bro, di sini mungkin Bitcoin dan altcoin naiknya cukup kenceng juga ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita lihat secara overallnya sih di sini mantap banget ya. Nah, jadi secara overall dia pada recover ya. Ada yang koreksi itu wajar bro, karena setiap ada kenaikan pasti akan ada penurunan. Jadi buat teman-teman semua yang memang udah sempet taking profit dari beberapa altcoin, silakan kalian bisa hunting kembali ya untuk nyari-nyari altcoin lain atau mau nunggu koin yang kalian jual koreksi dulu baru masuk lagi bisa banget ya. Oke, langsung saja kita ada 3 altcoin bro yang mungkin di bulan ini ya mungkin nanti tetap disclaimer ya bisa mengalami kenaikan. Amin. Kita langsung gas. Nah, jadi kan kita ketahui bersama-sama ya bahwasanya pasar kripto itu sedang mengalami ya minggu yang luar biasa karena total nilai seluruh aset meningkat sekitar 300 miliar US dollar. Mantap ya. Jadi kenaikan ini dipimpin oleh Bitcoin yang notabene naiknya cukup signifikan. Dia all time high-nya sampai di kepala 18 ribuan ya. Yang mencetak all time high baru dengan melewati angka 18 ribu. Nah, akibatnya apa? Altcoin juga ikut bullish ya. Altcoin juga ikut bullish secara overallnya udah pada cuan semua, mungkin udah senyum-senyum semua ya. Dan kali ini bro ada 3 altcoin yang diperkirakan ya di minggu ini atau di bulan ini teman-teman bisa mengalami kenaikan yang lebih signifikan lagi ya. Kalian harus disclaimer lagi nanti riset kembali. Nah, yang pertama itu hyperliquid. Kalian tahu Hyperliquid waktu harganya masih di kepala 40, 30 ya kan kita sempat bahas tuh. Target terdekat daripada Hyperliquid itu di area 50.000 US dollar ya. Dan kali ini hari ini udah mau mendekati di area 50.000 US dollar ya. Yang sempat masuk waktu pertama kali kita bahas Hyperliquid udah pasti profit. Oke, pada 11 Juli kemarin Hyper itu mengalami kenaikan besar 11% dalam 24 jam terakhir. Nah, diperkirakan di angka 45,28 ya. Untuk saat ini udah menyentuh di area 47 kalau nggak salah ya. Altcoin ini hanya kurang dari 2% dari all time high-nya. Oke, jadi lonjakan harga ini mencerminkan apa? Meningkatnya minat investor dan membuka peluang bagi kenaikan harga lebih lanjut. Dan waktu dekat, meskipun pencapaian ATH baru tampaknya mungkin, tantangan utama bagi Hyperliquid adalah menembus level 50.000 US dollar. Makanya di area 50.000 US dollar itu adalah target terdekat daripada si Hyperliquid Pro ya. Jadi kalau level ini bisa menjadi area psikolog juga bagi para komunitas Hyperliquid. Jadi nanti kalau area 50 ini memang kejebol, nice, maka dia akan membuat all time high baru yang lebih mantap jiwa. Oke. Namun pergerakan ini bergantung pada kemampuan hype ya untuk apa mengamankan di area 45,80 sebagai level support demi mempertahankan momentum kenaikannya. Oke, mantap ya. Yang berikutnya itu ada WorldCoin atau WLD teman-teman ya. Jadi WorldCoin ini meningkat sebesar 22% dalam 24 jam terakhir, menjadikannya salah satu altcoin dengan perform terbaik di saat market dalam kondisi yang memang baik ya kan. Nah, makanya waktu harganya pada merona-rona ya Bitcoin mungkin masih bermain di area 106, 105 itu kan altcoin teman-teman itu penurunannya cukup lumayan ya. Dia belum ada pergerakan naik. Nah, kalau kalian ambil waktu itu otomatis bro, kemarin ataupun hari ini udah kipas-kipas gitu ya. Oke. Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap aset tersebut dan potensinya untuk tumbuh lebih lanjut. Level resisten kunci berikutnya dari WLD adalah di area 1,19 US dollar yang kemungkinan bisa ditembus oleh altcoin ini. Peningkatan arus masuk modal sebagian tunjukkan oleh kenaikan pada indikator Chainlink ya. Sorry bukan Chainlink.
Chaikin ya, Chaikin Moonlight Flow atau CME ya, mengindikasikan bahwa semakin banyak investor yang mengalirkan dananya ke token WLD ini bro ya. Kalau kita lihat memang dua candle ini cukup gede-gede, tebel-tebel ya. Nah, jika berhasil melewati di area 1,19 US dollar, harga kemungkinan akan tembus di area 1,33 yang akan menjadikan langkah bullish yang signifikan teman-teman ya. Dan itu bisa membawa persentase harga daripada WLD sampai di area 1,5 bahkan di area 2 dolaran. Nah, yang ketiga bro itu ada si PP Coin. Nah kalau kita berbicara tentang PP Coin itu kan sempat melonjak yang cukup signifikan. Bahkan dia sempat menyentuh di kepala 13-an ya. Kalau kalian udah taking profit, kepala 13 itu pas banget dengan zona Fibonacci retracement di area 0,618 ya, golden ratio. Jadi kalau ada sedikit pantulan atau retrace itu wajar aja bro ya. Nanti kalau golden ratio itu bisa ketembus maka nice targetnya itu jauh lebih tinggi lagi. Nah, oke, PPE diperdagangkan di angka 13.04 dengan posisi yang hanya sedikit di bawah level resisten di area 13.12. Oke. PP menunjukkan momentum yang kuat. Pergerakan naik ini mengisyaratkan peningkatan minat investor dengan potensi pertumbuhan lanjutan. Jika level resisten tersebut berhasil ditembus dalam waktu dekat pada pertengahan Juni, PP itu mengalami pergeseran tren dari bullish menjadi bearish setelah terbentuknya pola dead cross sejak saat itu. PP kesulitan untuk membalikkan arah tren tersebut bro. Cuman kan ya kita menunggu ya area resisten terdekatnya itu kesentuh. Kalau kesentuh itu pasti akan terjadi sedikit retrace. Nanti kalau retrace kalian bisa masuk bro. Kemarin itu banyak yang tanya, bang masuk PP sekarang gimana? Masuk PP gimana sekarang? Kemarin waktu kita bahas waktu harganya turun kemana aja brother gitu ya. Nah, jika kondisi pasar membaik, PP berpeluang menembus level resisten di area 13.89 yang bisa menandai kelanjutan pemulihan dan kebangkitan momentum kenaikan bagi altcoin ini. Jika PP menghadapi tekanan jual dari pemegang jangka pendek, harga bisa terkoreksi dan turun kembali ke level kepala 12 ataupun di kepala 10. Ini yang sempat kita bahas tadi ya. Itu kalian bisa open posisi atau open jaring di kepala-kepala tersebut ya, kepala 10 ataupun 12 itu kalian bisa open jaring kalau kalian masih yakin dengan PP, karena price-nya prediksi dari para analis ya, harga daripada Bitcoin itu paling enggak di 130 sampai 150 ya. Ini kan baru di 118. Nanti kalau memang Bitcoin bisa ke harga 130 ataupun 50 bro, ya otomatis altcoin seperti PP, Hyperliquid, WLD, memcoin lainnya itu pasti juga akan tambah bullish lagi. Tapi kalian disclaimer ya, segala sesuatu bisa terjadi. Oke, jadi mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya, tetap semangat dan salam cuan.